maka kita akan terus bertemu di ruang dan media. Dan lihatlah, kristolog makin menjamur. Baik yang tergabung di berbagai komunitas maupun yang sendiri-sendiri. Lihatlah saudara Koten, satu persatu penginjil, pendeta, pastor, jadi mualaf. Sekali lagi pendeta dan pastor yang jadi mualaf. Bukan jemaat kelas pinggir kali, bukan. Bukan kelas domba, bukan. Tapi kelas gembala yang masuk Islam. Jangankan kita yang muslim, sesama penyembah Yesus saja, para pendeta debat sengit soal konsep ketuhanan gini. Udah lewat 2000 tahun, Oten belum pernah sepakat soal jumlah dan konsep ketuhanannya. Di dunia perdebatan kita lihat sendiri bagaimana Rudi Yohanes versus Muribali, versus Joshua Tewu, versus Mangapul Sagala, versus Donald Franz, versus Samuel Siahaan, versus Utiwati Mena, versus Paul Zong, versus Henro Firleso, versus Esra Soru, versus apa lagi? Bom Bom ya, versus Deking Gadas dan lain-lain. Apalagi ditambah dengan Henry Tandianta, makin seru lagi. Semuanya debat soal jumlah dan konsep Tuhan. Nggak ada sepakatnya. Itu baru di sekarang. Apalagi dari dulu-dulu, wah. Udah lewat 2000 tahun belum sepakat soal itu. Itu serangan yang luar biasa, dan itu juga yang kemudian memotivasi kita umat Islam, banyak pemuda-pemudi muslim belajar serius tentang kristologi. Ya, akhirnya kemudian masuk ke gelanggang perdebatan di dunia maya, dan alhamdulillah itu cukup merepotkan bagi yang penyerang ya. Telah mendapat kepastian bahwa pengakuan pendeta Ruth Erwin sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng adalah bohong. Nah, ini mencemarkan organisasinya ini, mencemarkan gerejanya ini. Ya, pelajari, dibarengi belajar kristologi. Nah, ini luar biasa, sehingga kita punya pertahanan, punya senjata ampuh untuk menghempaskan misionaris, mulai dari kelas teri sampai kelas paus bisa dihadapi. Ya, mau Oten sebotak apapun, tak akan bisa ngotot lagi kalau jeroan kekristenan udah kita pegang. Betul, udah kita pahami, ya. Bisa bedakan mana ayat yang sesuai dengan biblos, mana dogma tanpa dasar. Nah, saya kasih tahu caranya. Nah, kasih tahu gini. Minta Pak Pendeta bukakan terjemahan biblos surat Paulus kepada jemaat Roma, tepatnya di ayat Roma pasal 10 ayat ke-9. Kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Di ayat Roma 10 ayat 9 jelas itu. Ya, syaratnya seperti itu ya. Percaya dengan hati bahwa Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Jadi mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian percaya dengan hati bahwa Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Pertanyaannya, Bunda Maria pernah nggak menyatakan dengan mulut bahwa anaknya itu Tuhan? Nah, udah ambiar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan mengulas alasan pokok, alasan utama, alasan inti kenapa kita muslim belajar kristologi. Ya. Bagi saya memang ini tidak wajib, tetapi sangat penting. Sekali lagi sangat penting. Ya. Kenapa kita harus belajar kristologi? Nah, alasannya ada hal-hal yang mendasar yang menurut saya penting membekali diri dengan pemahaman tentang kristologi. Dan insya Allah ini akan saya bahas lebih dalam. Oleh sebab itu sahabat, silakan simak sampai tuntas biar tak gagal paham ya. Bagi sahabat yang belum subscribe, ya jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, mumpung gratis ya subscribe-nya. Karena ini walaupun gratis tapi tetap menjadi amunisi bagi kami yang bergerak di bidang dakwah lewat YouTube ini, dalam rangka bersama-sama memberantas penyesatan dan gerakan pemurtadan terhadap umat Islam.
Kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa penting belajar Kristologi? Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita muslim menanyakan ayat Bible yang tertulis apa, kemudian diterjemahkan apa, bahkan bertentangan dengan yang tertulis di naskah terjemahan. Karena sama-sama terjemahan, kita membaca terjemahan, yang saudara kita di Oten juga membaca terjemahan, tetapi kita juga kadang-kadang heran kenapa antara yang tertulis di situ berbeda dengan yang dipahami oleh Oten. Nah, biasa seperti itu saling bertanya. Nah, terus mereka bilang apa? Jangan ikut campur, itu agama kami, itu keyakinan kami. Maka bilang urus aja agama kalian sendiri. Dan itu jamaah disampaikan di komentar termasuk di channel ini. Nah, dari situ sebenarnya perlu kita pahamkan ya kepada sahabat saudara kita di Oten ya. Nah, kenapa kita ini mempelajari Kristologi? Itu memang justru dilatar belakangi oleh kelakuan-kelakuan Oten itu juga. Kenapa kita rajin atau mungkin mulai konsen kita mempelajari Kristologi selain mempelajari agama kita sendiri? Karena memang banyak sekali kelakuan Oten ini yang begitu masih melakukan serangan yang menurut saya kadang-kadang tidak beradab terhadap agama kita, Islam. Ya. Bagaimana kita bisa melihat ya, Nabi kita dilecehkan, syariat kita dilecehkan, Rob kita dihina. Nah, kitab kita dimanipulasi, bahkan kadang hadis-hadis kita diolok-olok. Tentu menyikapi ini kita respon ya. Pasti kita respon lah ya. Nah, cuma di sini perlu saya tegaskan dari awal bahwa ini semua kelakuan oknum Oten ya. Oknum ya, bukan Oten semua, bukan. Ya. Jadi, jika dalam pembahasan ini saya menyebut Oten, tentu yang dimaksud bukan Oten sedunia, bukan. Ya, saya bikin disclaimer dulu ya. Ini yang kalau saya menyebut Oten di pembahasan ini sekali lagi bukan yang dimaksud adalah Oten sedunia, tetapi khusus Oten-Oten yang melakukan berbagai hal yang dimaksudkan tadi, yang melakukan serangan yang luar biasa, yang sangat tidak pantas terhadap ajaran kami yang kami imani, yaitu Islam. Nah, dulu ya kita Muslim ini nggak begitu tertarik belajar Kristologi, nggak tertarik ya. Nah, cuman karena memang aksi serangan dari oknum-oknum Oten ini yang sekarang begitu masif, ya kita juga harus masif juga melakukan pergerakan. Nah, kalau dulu nggak begitu masif, ya kita juga menyikapinya terbatas. Dulu mungkin penista-penista agama masih kelas kampung, ya, masih kelas lokal. Nah, sekarang kan sudah global, menggunakan berbagai media, melakukan serangan yang begitu masif yang bisa kita saksikan sekarang di berbagai media. Nah, walaupun memang secara fakta itu tak membuahkan hasil dalam pengamatan saya. Sekali lagi tak membuahkan hasil ya. Malah gerakan Oten itu ya blunder sendiri atau bahkan jadi senjata makan tuan. Ya. Blunder sendiri. Jadi tidak berhasil sih menurut saya. Walaupun ada hasilnya ya sangat kecil, minus sekali. Ya. Cuman memang harus kita pahami bahwa walaupun tidak begitu berhasil gerakan mereka, tetapi ini juga cukup mengganggu, terutama mengganggu keakraban kita, sangat mengganggu keakraban kita dalam berbangsa dan bernegara yang satu di negeri tercinta ini, NKRI. Itu yang saya cermati. Nah, secara angka kita ini kan di negeri kita ini kan mayoritas ya. Kita mayoritas di negeri ini. Nah, tapi secara fakta bahwa kita juga tidak lantas merasa superior hanya karena kita mayoritas. Kita selalu berusaha untuk merawat kebinekaan. Kita bangun keakraban berbangsa dan bernegara. Tidak lagi kita pandang mayoritas dan minoritas kok di negeri ini. Semua adalah saudara sebangsa kita, setanah air kita.
Yang kita bangun adalah keakraban kita, keakraban dalam keragaman. Ya. Cuma ya itu, suka diusik oleh oknum-oknum yang tak jelas visinya tadi. Ya. Bagaimana kita berusaha merawat bangsa ini, kebinekaan ini, tidak lagi memandang mayoritas minoritas, tetapi suka diganggu oleh oknum-oknum yang kita nggak tahu visinya apa sih, kan gitu ya. Nah, tadi saya singgung bahwa ini gerakan mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena yang dulu suka melakukan serangan justru sebagian sudah pada masuk Islam juga. Yang dulu gigih mencari masalah yang ada di Islam, malah mereka juga akhirnya mengakui kebenaran Islam dibanding agamanya sendiri. Ya, itu sebuah fakta. Ya. Contoh, Kohani Kristianto. Beliau dulu pejuang pikul salib yang sangat militan ya. Ya, sangat militan. Ya, mujahidnya ya, dalam tanda petik yang mujahidnya oten lah ya. Kemana-mana tunjukin mukjizat, kesembuhan atas nama Yesus. Kan masih ada itu videonya yang beredar ya. Video beliau. Waktu menunjukkan mukjizat-mukjizat begituan ya. Beliau juga sibuk mencari kelemahan Islam. Ya, beliau mengaku sendiri bahwa sibuk mencari kelemahan Islam, mencari ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira bisa dijadikan serangan, jadikan objek serangan. Ya. Bahkan Muslim berapa banyak beliau murtadkan, termasuk istrinya kalau nggak salah ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Akhirnya beliau sendiri masuk Islam dan sekarang jadi mujahid yang luar biasa, pejuang fisabilillah. Beliau berada di garda terdepan menegakkan izzatul Islam wal muslimin. Dan ini kita bisa lihat bagaimana gerakan Kohani Kristianto luar biasa. Kita sendiri iri melihat beliau. Kita yang dari lahir tidak pernah beragama lain, kalah dengan beliau ya. Berapa banyak gereja yang dibeli Muslim. Buah perjuangan dari Kohani Kristianto dan timnya di Mualaf Center Indonesia maupun di yayasan. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Begitu juga kita tahu Pak Yahya Waloni juga punya latar belakang seperti itu. Ya, bertahun-tahun beliau mencari ayat Al-Quran ya, yang bisa dijadikan objek untuk menyalahkan ajaran Islam. Untuk menaikkan Kristen. Tetapi yang makin dipelajari, justru makin mengakui kebenaran Islam. Nah, akhirnya sang pendeta tersebut bahkan memimpin dan mendirikan perguruan tinggi di Manokwari, Papua atau di mana ya. Saya lupa tahu persisnya, tapi yang jelas ada seperti itu, punya latar belakang memimpin perguruan tinggi. Beliau akhirnya juga jadi mualaf. Luar biasa. Ya. Jadi memang ada fakta menarik di sini. Ada pihak yang suka menghujat terhadap Islam, tapi ada juga yang justru akhirnya masuk Islam. Tergantung akal sehatnya dipakai apa kagak. Kalau tujuannya hanya untuk merusak, hanya untuk mencari kelemahan, mencari kejelekan, mencari keburukan, ya sampai kapanpun dia begitu. Tapi ketika mulai menggunakan akal sehatnya, memanfaatkan karunia Allah berupa akal sehat ini dengan baik, akhirnya lama-lama dia mulai membuka diri untuk memahami Islam sebagai adinul haq. Ya. Adapun soal penyesatan di berbagai media, ya memang faktanya ada oknum oten yang suka memanipulasi, suka mengada-ada, suka mengubah, suka memutilasi ayat dari kitab Islam ini dengan seenaknya, memotong-motong hadis. Kemudian disampaikan bahwa ini ajaran Islam begini dan begitu. Ya, jelas kalau sudah begitu ya kita sebagai muslim yang melakukan perlawanan. Ya, jadi sahabat yang menyimak pembahasan ini, sekali lagi dukung kami, doakan kami, ya minimal membantu subscribe dan share konten-konten yang kami siarkan. Itu juga menjadi bagian dari dakwah dan semoga menjadi barokah. Nah, dalam pengamatan saya yang paling luar biasa mendorong banyak aktivis muslim mulai belajar kristologi, begitu masih mulai konsen belajar kristologi, yaitu ketika
munculnya FFI ya, Fight Freedom Indonesia. Ya, waktu itu masih aktif di situs dan di perdebatan di terutama juga di media sosial ya, di Facebook sudah ada, tapi waktu itu kalau nggak salah YouTube mungkin awal-awal ya, belum begitu masif seperti sekarang. Banyak sekali perdebatan di media Facebook waktu itu masih komentar ya, tapi sekarang sudah luar biasa. Nah, FFI ini yang saya lihat juga cukup menabuh genderang perang terhadap Muslim, ya, dan jelas-jelas terang-terangan menyatakan seruan untuk membuat berbagai model kampanye yang menyesatkan tentang Islam. Ya, tentu lewat dunia maya, ya, lewat dunia maya. Nah, itu serangan yang luar biasa, dan itu juga yang kemudian memotivasi kita umat Islam, banyak pemuda-pemudi Muslim belajar serius tentang Kristologi. Ya, akhirnya kemudian masuk ke gelanggang perdebatan di dunia maya, dan alhamdulillah itu cukup merepotkan bagi yang penyerang ya. Ya, bagi penyerang. Ya. Apalagi sekarang perkembangan jejaring sosial, perdebatan di platform Facebook, kemudian muncul YouTube. Nah, ini pertarungan presentasi kebenaran dan makin terbuka, makin terbuka. Ya. Bahkan ya sebelum ada FFI, justru pernah tuh selebaran-selebaran saya dulu masih sekolah ya. Seperti dakwah uhwa. Dakwah uhwa namanya ya, tajuknya, labelnya itu dakwah uhwa. Namanya ala-ala Islam gitu. Tapi siapa yang bikin? Ya Oten. Isinya menyesatkan. Jadi di situ hadis-hadis dipotong, ayat Al-Qur'an dipotong, diterjemahkan seenaknya. Seenak dewe, seenak udelnya. Ya, yang tidak ada diada-adakan. Nah, gini kan akhirnya mendorong luar biasa, mendorong Muslim bereaksi. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya kita jelaskan makna yang sebenarnya apa. Kita bongkar manipulasinya di mana. Kita pelajari pula kitab Bible mereka untuk perbandingan kita. Kita sampaikan ini loh ajaran kami dan ini loh ajaran Anda. Sekarang bandingkan secara akal sehat, secara rasional, mana yang lebih layak untuk dijadikan kebenaran dan keselamatan. Islam atau Kristen, kan gitu. Ya, perbandingan seperti itu nggak masalah. Yang penting jangan melecehkan, ya, jangan menista, jangan menghina. Ya, kita Muslim lebih banyak menjawab sebenarnya, menjawab. Kadang-kadang menyerang ya perlu juga, sebab kalau bertahan terus ya problemnya. Jadi dengan kita mempelajari Kristologi, akhirnya kita punya kemampuan bukan hanya bertahan, tapi juga menyerang. Bukan hanya sekedar membandingkan, tapi mengingatkan bahwa ini loh Anda problemnya seperti apa, kami juga butuh jawaban, kan gitu. Ya. Jadi menghadapi seperti itu, jangan pikir kita juga bersikap manis dan diam aja diperlakukan begitu. Enggak. Ya. Kita sampaikan kebenaran, dan memang ya itu kewajiban kita. Dakwah kita di situ, ruh perjuangan kita di situ, mujahadah kita di situ. Ya, pemuda-pemuda Islam, aktivis, pejuang dakwah, ini harus kita perhatikan. Nah, tapi ya harus saya pertegas juga di sini bahwa ini bukan berarti kita bermusuhan ya. Ya, jadi kami Muslim bukan memusuhi kalian, saudaraku dari Oten, tidak memusuhi kalian, sama sekali tidak. Kita sebangsa, kita setanah air, ya. Nggak ada kebencian hanya karena perbedaan keyakinan. Jadi sekali lagi saya pertegas, tidak ada kebencian hanya karena perbedaan keyakinan. Ya, soal agama lakum dinukum waliyadin. Kita diikat oleh Pancasila, kita diikat oleh Undang-Undang Dasar. Kita punya falsafah yang tidak diragukan lagi bagaimana berlaku di negeri ini, merawat keragaman. Nah, jadi tidak ada kebencian karena berbeda keyakinan. Nah, yang bermasalah adalah cara yang saya lihat saudara kita di sebelah ini nampaknya kadang-kadang over, sehingga
Ini memang harus juga diingatkan. Jadi kami belajar kristologi ini, makin mantap mendalami kristologi, dan itu jadi senjata yang sangat menghantam dahsyat jantung pertahanan Oten. Ini semua reaksi, bukan aksi. Sekali lagi, ini adalah reaksi, bukan aksi. Karena Oten begitu masih menyerang agama kami dengan narasi-narasi yang tak sesuai dengan kenyataan. Tentu Muslim bereaksi. Bukan memusuhi, bukan. Tapi ini adalah reaksi pembelaan terhadap agama kami. Dan pahami bahwa bukan Muslim yang mulai. Kita hanya reaksi, bukan kita aksi, bukan kita yang memulai. Nah, lihat sendiri bagaimana komunitas-komunitas kristolog luar biasa sekarang. Ini saya sangat senang, sangat bangga sekali terhadap keberadaan komunitas kristolog, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Udah super sekarang ya, luar biasa. Kalau dulu nama-nama kristolog yang legend ya, yang paling kita kenal seperti tokoh ya, Kiai Haji Abdullah Wasian, Kiai Haji Bahaudin Modori, Ustadz Abu Didat Sihabuddin, kemudian Ustadz LS Moko Ginta ya, memualaf juga, almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian Pak Dr. Sanihu Munir, Pak Ustadz Mas'ud ya, itu kan kristolog senior ya. Kemudian juga yang tampil sekarang luar biasa, Pak Ustadz Menahem Ali, Pak Edi Prayitno, mereka juga mualaf ya. Wah, makin keren, dahsyat sekarang. Dan ini yang saya perhatikan cukup merepotkan pertahanan tetangga sebelah ya. Sangat merepotkan karena tokoh-tokoh ini mereka bukan kaleng-kaleng ya. Kita lihat bagaimana Pak Ustadz Menahem Ali dengan literasinya yang sangat mendasar dan latar belakang sejarah, filologi dan lain-lain yang beliau bagus sekali menyampaikannya, dan ini sulit dibantah ya, karena beliau berbasis hal mendasar literasi, filologi, beliau pakarnya di situ, dan beliau melakukan penelitian langsung di Timur Tengah yang kitab-kitab kuno, literasi yang sangat kuno sekali, dan itu menjadi senjata yang luar biasa. Ya, luar biasa Pak Menahem Ali, Pak Sanihu Munir, Pak Edi Praitno dan lain-lainnya. Nah, kemudian kristolog muda luar biasa sekarang yang menjadi guru lah ya bagi saya lewat YouTube ini. Walaupun mereka tak kenal saya, tak tahu siapa saya, tapi saya belajar dari mereka. Ya, kristolog muda ya. Kita tahu yang sekarang lagi luar biasa menurut saya, bahkan idola ya, Ustaz Zulkifli M. Abbas, atau biasa disapa dengan Ustaz Zuma. Beliau memang kristolog muda yang retorikanya Masya Allah. Saya belum menemukan yang seperti beliau ya. Ya, retorikanya saya suka banget, cakep luar biasa. Kata-katanya mengalir deras, ya, tertata, sistematis, spontanitasnya bagus. Dan itu juga yang membuat Oten kalang kabut kalau beliau masuk di room debat lintas keyakinan. Nah, kan ada tuh ya, yang saya juga pernah ulas di sini. Ada misionaris yang menamakan dirinya Murtadin Yosua M. Yasin ya. Dia sampai 2 kali lari tunggang langgang loh ya, mungkin sambil buang angin dan pipis kan, sambil lari itu ya. Setelah tahu bahwa ada Ustadz Zuma yang masuk di room dan ikut di ruang dialog. Ini luar biasa beliau. Nah itu ya. Kemudian di barisan muslimah juga luar biasa. Saya suka banget ada Unirifa ya. Wah, luar biasa ya, mujahidah yang satu ini, Unirifa. Yang menurut saya juga kecerdasan beliau juga di atas standar rata-rata, sama seperti Ustadz Zuma. Unirifa ini punya kemampuan sekali lagi di atas standar rata-rata. Saya perhatikan retorikanya dalam mengurai narasi-narasi itu ya. Narasi perdebatan, bahkan argumentasi. Benar-benar bikin nahan napas. Luar biasa beliau. Ya, mudah-mudahan yang model seperti Ustaz Zuma, Ustaz Zulkifli M. Abbas ini sama seperti yang Unirifa itu bisa lebih banyak di negeri kita. Makin banyak kristolog tangguh yang seperti beliau ini. Yang dihadapi bukan lagi oten-oten
kelas pinggiran tapi sudah sampai level pendeta ya. Bahkan baru-baru ini Uniriva menghadapi pendeta Esra Soru ya yang juga sangat militan di jagat YouTube ya. Nah, jadi saya termasuk yang mengidolakan mereka berdua, dan kalau kita simak ya debat mereka itu bukan lagi soal adu argumen, tetapi saya melihat ini punya nilai retorika yang bagus, punya nilai seni, penuh dengan seni, sehingga kita menyimak bukan lagi seperti perdebatan, tetapi ada kreativitas, ada seni hiburan dalam menyampaikan retorika di situ. Ini nilai atau value yang luar biasa di mereka, termasuk yang lain-lain ya, tanpa mengabaikan. Saya lihat ada apa Tyrone Slayer ya, Kores, kemudian dan mualaf juga ya, Pak Julius ya, Hidayah Mualaf Center, HMC Hidayah Mualaf Channel, itu luar biasa. Dan yang lain-lain ada Golian, kemudian siapa lagi ya, banyak lah pokoknya, nggak perlu saya sebutkan satu-satu, tetapi rata-rata emang luar biasa dan saya belajar dari mereka. Dan saya juga yakin mereka bisa begitu terasah oleh tantangan. Jadi tantangan yang membuat mereka terasah begitu menghadapi oknum-oknum oten yang makin menggelikan itu. Makin menggelikan dan menggelisahkan, pengen nampol gitu. Gitu ya. Karena kelakuannya memang tidak bisa ditolerir lagi. Tapi kalau ini dunia maya tentu ya harus punya seni dalam menghadapinya. Kemudian ada makin banyak ya, seperti misalnya ada Ustadz Yonatan Nandar ya, menyebut dirinya evangelis ya, Yonatan Nandar ya, beliau juga mungkin konsen belajar bahasa Timur Tengah ya, Ibrani, Aramaik ya. Nah terus ada juga yang mualaf itu Aristo G Media Channel ya, terus ada ya itu tadi Ustadz Sugi juga, Kohandi Goldiana. Ya, jadi banyak Ustadz Farhan yang saya pernah simak ya di bertebaran di jagat media per-YouTubean ini ya. Jadi masih banyak lagi kristolog-kristolog muda yang sebagian juga dari kalangan mualaf. Ya, tergabung kalau nggak salah di komunitas JCC ya. Ya, ruang komunitas para kristolog, dan di sana berkumpul para kristolog-kristolog muda yang luar biasa, yang cerdas. Ya mudah-mudahan insya Allah suatu saat saya juga akan bisa gabung dan diterima di sana. Mudah-mudahan ya. Ya saya juga masih belajar. Mudah-mudahan suatu saat saya pantas untuk masuk di komunitas itu. Cuma saya kesempatan mengelola konten ini masih sangat terbatas karena kesibukan, hanya kadang-kadang saja. Jadi semoga sahabat menyimak video di kanal ini setia mendukung dan jadi amunisi perjuangan para kristolog. Mudah-mudahan saya juga termasuk dalamnya. Nah, kembali ke topik. Jadi kristolog ini nggak bisa diam lah ya, nggak bisa diam ketika menghadapi situasi itu tadi. Namun perlu dipahami yang dilawan ini adalah gerakan penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Sekali lagi, yang kita lawan ini adalah gerakan penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Cara menyebarkannya pun melanggar nilai-nilai yang memang tidak bisa ditolerir. Jadi ya mohon maaf ya, harus kita lawan. Kita nggak bisa tinggal diam ya, harus kita lawan. Tentu bukan orangnya yang dilawan, tapi kelakuannya. Ya, kalau orangnya karena keyakinannya kita masih baik ya, selama ini alhamdulillah kita rawat kebinakaan, ini bukan hal yang masalah. Tetapi kelakuan-kelakuan oknum-oknum ini yang nggak beres, itulah yang kita lawan. Lah, kalau Oten itu tak melakukan hal-hal yang buruk menurut saya, sama seperti penganut agama lain, bersikap toleransi seperti Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, kita Muslim nggak perlu tengok Bible. Fokus saja di urusan agama kita. Dan kalau memang semuanya normal seperti yang
perilaku saudara kita di Hindu, di Buddha, Konghucu, Muslim nggak bakalan tertarik tuh bahas atau menyimak tentang Kristologi. Muslim nggak tertarik membaca kitab Hindu, Buddha, Konghucu karena memang masing-masing sudah punya keyakinan, membangun keyakinannya di ranah masing-masing dan nggak perlu berdebat soal perbedaan keyakinan. Ya, makanya Muslim nggak begitu terlibat di perdebatan dengan Hindu, Buddha, Konghucu, enggak. Karena memang penganut agama saya sebutkan tadi, mereka kelakuannya baik, nggak seperti ya oknum-oknum oten yang saya katakan tadi. Ya, nggak pernah kita nemu orang Hindu, Buddha, Konghucu bikin kesaksian, melakukan tipu-tipu, bersaksi palsu, ngaku mantan kiai, mantan guru ngaji, mantan juri MTQ gitu ya. Terus sekarang murtad masuk Hindu, Buddha. Ya, nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada. Ya. Nggak ada juga yang Hindu, Buddha terus seperti misionaris keluar masuk kampung Muslim, nyamar-nyamar pakai kopiah, pakai kerudung, ngajak murtad. Nggak ada. Makanya Muslim pun tak perlu debat bersih tegang dengan saudara-saudara kita di Hindu, Buddha, Konghucu, karena mereka fokus ngurusin agamanya. Ya, nggak pernah melakukan serangan terhadap umat kita Muslim. Sehingga kita nggak bermasalah dengan saudara kita di Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi kadang-kadang kita bersinggungan dengan saudara kita di Oten. Sekali lagi bukan semuanya, tapi oknum-oknum. Nah ini yang akhirnya membuat kita nggak bisa membiarkan. Nah memang penganut yang lain itu beda dengan Oten, beda. Nah Oten ini kelakuannya memang luar biasa. Ya. Nah sebagai contoh coba, mereka merayakan hari rayanya. Umat yang berbeda agama juga diajak. Ini fakta kan? Fakta. Muslim ada nggak ngajak umat lain ikut hadiri sholat id di masjid, di lapangan? Pernah nggak? Nggak mungkin, karena Muslim tahu aturan, paham toleransi. Artinya kalau urusan ibadah ya masing-masing. Jangan ajak yang beda agama. Nah itu berwaras. Islam mengajarkan bahwa dalam hal peribadatan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jangan sinkretis, campur adukan keyakinan itu. Karena ilah kita memang berbeda. Ya, Tuhan kita berbeda. Walaupun sebagai Muslim hanya meyakini satu ilah yang hak diibadahi, Sang Pencipta, ya, mustahil lebih, apalagi punya saingan gitu ya. Enggak, bukan itu yang diimani oleh Muslim. Tapi Islam tetap diajarkan toleransi. Silakan lakukan yang kalian yakini dan jangan ajak-ajak kami, jangan ajak umat lain. Sebagaimana Muslim tak pernah mengajak umat lain masuk beribadah di masjid. Nah itu toleransi. Ya, harusnya kan begitu. Ya, Oten harusnya begitu. Dalam hal beragama, jangan ajak umat lain. Nah, harusnya begitu. Hargai perbedaan keyakinan. Jangan ajak umat lain ikut Natalan. Dengan alasan toleransi, nggak nyambung. Toleransi kok diajak Natalan. Padahal sudah tahu itu berbeda keyakinan. Nah, apalagi memang kita lihat di berbagai media usil banget terhadap kita Muslim. Bikin website pakai idiom-idiom Islam, tapi isinya kaper. Gitu ya. Seperti misalnya website apa itu? Isa dan Islam, Islam dan Isa. Wah, seolah-olah itu punya Muslim, padahal yang bikin Oten, isinya ngajak murtad. Isinya ngajak umat untuk ikut menjadikan Nabi Isa alaihi salam bin Maryam sebagai Tuhan. Lah udah jelas di Quran surah 5 ayat 72, udah ditegaskan telah kafir orang yang menjadikan Isa bin Maryam sebagai ilah. Udah jelas ya.
Tapi ya begitulah. Nggak percaya dengan agama sendiri, nggak percaya diri dengan agamanya sendiri, nggak yakin agamanya bisa diterima umat, lalu nyamar. Bikin website dengan label-label ala Islam. Ya, itu beradab nggak sih? Bikin model-model label-label konten-konten yang bernama Islam, idiom Islam, tetapi isinya menyesatkan. Tidak sesuai dengan Islam. Itu beradab nggak seperti itu? Dan siapa? Apa yang dilakukan orang Buddha, Hindu? Enggak. Konghucu? Enggak. Mereka enggak melakukan itu. Nah, tetangga yang satu ini yang suka usil ya. Jadi menurut saya memang Oten nggak terlalu percaya bahwa kitabnya itu layak dipresentasikan ke Muslim dan Muslim bisa masuk Kristen dengan cara itu. Nggak percaya. Makanya dipakai untuk mendekati Muslim adalah penampilan ala-ala Muslim gitu ya. Pakai peci, pakai kerudung, pakai jubah. Ya. Padahal aslinya apa? Kadal, kaper dari lahir. Kan gitu ya. Terus ayat-ayat yang dipakai juga Al-Quran. Tapi dimutilasi terjemahannya. Tidak diambil secara utuh. Tak sesuai konteks. Ya. Tak baca asbabun nuzulnya. Tak baca tafsirnya. Nah, contoh yang sering dimutilasi misalnya ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu mereka kata, siapa jalan yang lurus? Oh, Yesus, kata mereka. Padahal ayat Al-Fatihah itu masih ada lanjutannya. Kalimatnya nggak berhenti di situ. Ada yang menjelaskan siapa yang masuk golongan itu. Yaitu orang-orang yang diberi petunjuk. Ya Nabi, ya Rasul. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Bukan jalan-jalan orang yang dolim. Jalan sesat, jalan kekafiran. Nah, jadi baca sepotong ayat, lanjutannya dihilangin. Nah, jadi konyol jadinya. Tapi ya begitulah kelakuan tetangga sebelah. Atau misalnya surah Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Dipotong sampai di situ. Ya. Lalu mereka bilang, "Hei muslim, kalian celaka ya. Di ayatnya kalian tertulis celakalah orang sholat." Nah, kan begitu, dipotong, dimutilasi sedemikian rupa. Tujuannya menyesatkan. Padahal lanjutan ayatnya juga jelas. Yang menjelaskan orang-orang celaka itu seperti apa. Orang-orang yang sholat bukan karena ikhlas, karena riya. Nah, mereka sholat tapi nggak peduli sosial, tak mempedulikan nasib anak yatim, du'afa, miskin. Ada ayat lanjutannya. Tetapi dipotong sampai di situ. Ini lucu ya. Dan itu nyata dilakukan oleh Oten. Termasuk si Taipudin juga melakukan itu ya. Ayat itu juga dipakai. Masya Allah. Ngaku apa itu guru besar Al-Quran. Tapi baca ayat sepotong seperti itu dimutilasi. Nah ini luar biasa. Tapi kok ada yang percaya ya? Heran ya. Bahkan yang sering dijadiin untuk menuhankan Isa al-Masih adalah Quran surah Ali Imran ayat 45 ya. Surah 3. Baru mereka mengatakan, oh itu Nabi Isa terkemuka di dunia akhirat, ada di Quran ya. Bayangin, coba dilepas dari konteksnya. Bagaimana seorang Nabi diutus hanya kepada umat tertentu di masanya. Dan bagaimana nanti posisinya mereka di hari kebangkitan. Tapi dimanipulasi, Masya Allah, luar biasa ya. Yang lebih lucu lagi, mereka menuduh Muslim dipastikan pasti masuk neraka, mendatangi neraka. Di mana ada ayatnya di Quran surah Maryam ayat 71 kalau nggak salah ya, yang sering dipakai. Ya. Padahal kalau dibaca lengkap dari awal, ayat itu menjelaskan tentang kelakuan umat terdahulu, orang-orang kafir yang mengingkari seruan para nabi. Dan bagaimana nasib mereka di hari kiamat nanti. Ya, mereka mendatangi neraka, kan gitu ya. Mereka dimasukin ke dalam neraka. Dan di ayat berikutnya dijelaskan keadaan orang yang bertakwa. Mereka diselamatkan oleh Allah. Masuk surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Nah,
Tapi ayat itu dipotong sampai di situ, nggak dibaca dari sebelumnya, nggak dibaca di akhirnya. Dipotong sampai di situ baru mereka, oh ini terhadap muslim, padahal ayatnya bukan. Ini dia. Hanya meriwayatkan tentang umat-umat terdahulu. Mereka nggak mikir kalau ayat itu untuk muslim, ya udah pasti kabur dari 14 abad yang lalu. Kalau dikatakan bahwa muslim semuanya berbondong-bondong masuk neraka, udah pasti dipastikan seperti itu. Ya orang kabur, nggak bakalan ada muslim lagi saat itu, kan begitu ya. Kalau logikanya berfungsi sih. Ya, tapi yang namanya Oten nggak pakai mikir, sok pede baca ayat ini di ruang perdebatan. Ya dibacem tanpa ampun ya. Ya. Terus berkeliaran sales-sales keselamatan dengan cara nyembah manusia yang dituduh sebagai Tuhan. Ada yang nyebarin buku, pamflet gitu dengan berbagai model diberikan kepada muslim yang intinya ngajak murtad tapi dengan berbagai modus. Ya. Ada yang berkeliaran di kampung-kampung muslim misionaris bawa beras, mie instan. Nah, itu dijadikan sogokan tuh mie instan beras gitu ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin di lokasi bencana. Ya, intinya apa? Ngajak murtad. Ya. Ada juga wanita oten berdandan ala muslimah gitu ya. Nah, mereka ngaku masuk Islam, mualaf di beberapa masjid. Nah, cuman karena gelagatnya mencurigakan, akhirnya ketahuan. Setelah digeledah ternyata bawa salib. Ya. Saat diinterogasi pengurus masjid ternyata oten aslinya. Dan mereka hanya menjalankan modus, sosok Islam itu hanya modus, hanya untuk mendapatkan visual mempermanis kesaksian ya bahwa mereka pernah jadi muslim, pakai kerudung, seolah-olah bahwa mereka pernah muslim, padahal hanya sekedar tipu-tipu ya, tipu-tipu mereka membuat kamuflase. Nah, yang begini kan hanya oten, nggak ada Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu melakukan itu, nggak ada. Yang nyamar-nyamar gitu nggak ada nih lain. Ya kelakuan oten. Ya kalau nyampaikan agama yo dengan cara-cara yang pantas dan beradab lah ya, jangan kayak gitu. Bukan dengan cara 1001 kebohongan dan tipu-tipu gitu. Wah, udzubillah min dzalik. Ya, yang gitu cara menyampaikan kebenaran yo enggak. Ya. Terus model lain ya, si abrek oten yang ngaku murtadin, mantan ustadz, mantan guru ngaji. Bahkan ada yang nggak tahu malu sama sekali ngaku juri UMTQ. Luar biasa ya. Biar menarik untuk dipercaya, padahal bohong gitu ya. Jadi sebelum peran tipu-tipu itu dijadikan konten oleh si Uncuk Manuk Bulus ya, sang pengasom murtadin abal-abal itu, udah banyak yang ngaku-ngaku gitu. Ya, salah satunya adalah ya oknum pendeta ya, Pak Roni Yusuf atau Yusuf Roni itu ya. Yang mengaku sarjana Islam, mengaku juri MTQ ya, nyata-nyatanya yang aslinya adalah narapidana kasus penipuan ya. Alif segede batang kelapa aja nggak bisa baca kok ya. Kok ngaku gitu ya gitu. MTQ, ada juga yang ngaku anaknya Buya Hamka gitu ya. Ada yang ngaku menamakan diri ya Haji Amos, kata Muhammad Filemon yang ngaku-ngaku membaptis Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Terus ada juga yang Samuel Hermawan yang ngaku sarjana IAIN ya, padahal ternyata nggak bisa baca Al-Quran. Nah itu pengakuan-pengakuan yang begitu itu yang kadang menggelikan, tapi ini nyata dilakukan oleh oknum-oknum oten. Nah, contoh seperti Samuel Hermawan ya, pernah di acara di dialog di Bintaro ya, dia sok begitu pede menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang diklaim membenarkan ketuhanan Yesus gitu ya. Ya, ternyata apa? Ternyata di situ diam-diam ada mualaf mantan penginjil ya, kristolog ulung kita tahu ya, Ustadz Elias Moko Ginta. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Ya. Nggak pakai lama langsung dibacem ya. Dibuktikan di depan jemaatnya sendiri itu. Ya. Itu saya baca ada beritanya itu di Republika ini. Ya. Bahwa si Samuel itu ternyata bukan lulusan IAIN, malah tak bisa baca Al-Quran. Tapi di jemaatnya, di gereja ya ngakunya seperti itu. Ya.
Karena dibaca oleh Ustadz Mogo Ginta ya, si pendeta mendadak mukanya macam kepiting rebus ya, nahan malu, lalu kabur sebelum acara selesai. Ya, kata jamaah yang sudah antusias hadir mau menyimak dialog dicitrakan bakal wah hadir seorang pendeta bertitel sarjana agama Islam ya. SAG, lulusan IAIN atau apa gitu ya. Ternyata cuma ayam sayur. Ya. Nah, itu memang ada beritanya, bisa dicari di, kalau tidak salah di Media Republika ya, media online ya. Ada itu. Nah, yang begini-begini ini yang sering terjadi, ngaku-ngaku sosok Islam itu padahal kadal, kafir dari lahir. Ini yang aduh, bingung saya kok bisa gitu ya. Tapi ya itulah. Ya, ya nggak bisa juga mungkin dikatakan buah dari ajarannya, tetapi ya nggak tahu ya. Nyatanya seperti itu. Ya. Ada nggak umat lain kayak gitu? Ya nggak ada, cuma otentok. Nah, beberapa tahun lalu ada juga pendeta ya, pendeta wanita bernama Ruth Erwin itu bikin kesaksian di depan jemaatnya, ada itu di YouTube ya. Bikin saksi di depan jemaatnya, dia ngaku pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Ya, cucu pendiri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Pendiri NU Nahdlatul Ulama. Dia ngaku sebagai cucunya, cucu pendiri pondok pesantren Tebu Ireng. Wah, luar biasa. Itu beredar itu videonya. Kalau nggak salah judulnya itu Pendeta Ruth Erwin, cucu dari seorang kiai besar pesantren Tebu Ireng yang telah menemukan jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, bisa cari itu di YouTube ya sahabat. Ya tentu saja ya, karena judulnya begitu bombastis dan membawa nama besar kiai besar Tebu Ireng, membawa nama besar Kiai Hashim Asy'ari, ya tentu saja masyarakat bereaksi. Terutama di Jawa Timur ya, geger ya. Ya. Keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pun hanya melakukan klarifikasi. Nah, itu ada beritanya diberitakan bahwa Ustadz Lukman Hakim itu koordinator tim klarifikasi Pondok Pesantren. Ini saya baca dulu ya. Ya, Ustadz Lukman Hakim, koordinator tim klarifikasi Pondok Pesantren Tebu Ireng, menegaskan bahwa pengakuan pendeta perempuan bernama Ruth Erwin itu bohong besar. Sekali lagi, bohong besar. Pengakuan pendeta perempuan bernama Ruth Erwin itu bohong besar. Bahkan dilakukan investigasi, dalam silsilah keluarga di Tebu Ireng sama sekali tak mengenal makhluk yang bernama Ruth Erwin. Sama sekali nggak dikenal. Keluarga besar Tebu Ireng juga tak satu pun mengenal wanita itu. Jadi bukan hanya nggak dikenal namanya di silsilah keluarga, tapi juga nggak ada satupun yang mengenal namanya Ruth Erwin. Ya. Jadi yang bersangkutan Ruth Erwin ini ya sudah mengakui kebohongan. Dia berbohong ketika dilakukan klarifikasi. Ya. Jadi sudah melakukan klarifikasi dan ternyata menyatakan bahwa dia berbohong. Itu juga disaksikan oleh pengurus gereja YHS Blitar pada 25 Juni 2016. Nah, itu ada di penjelasannya di bangsaonline.com. Ya. Lukman juga menjelaskan bahwa hasil temuan tim klarifikasi yang bertemu dengan pendeta Ruth Erwin, ini bertemu langsung ya dengan pendeta Ruth Erwin dan pihak gereja YHS ya, Gereja Yakin Hidup Sukses. Ya, yakin hidup sukses tapi kok nipu gitu ya. Telah mendapat kepastian bahwa pengakuan pendeta Ruth Erwin sebagai keturunan Kiai Tebu Ireng adalah bohong. Nah, ini mencemarkan organisasinya ini, mencemarkan gerejanya ini. Ya, ini oknum ya. Jadi pendeta Ruth Erwin ini oknum yang mempermalukan Gereja Yakin Hidup Sukses tentu saja. Ya, mungkin gereja hidup sukses ya baik-baik saja, tetapi gara-gara Ruth Erwin ini jadi tercemar ya. Pendetanya berbohong. Coba itu. Kelakuan begitu yang bikin kita muslim makin kuat, makin gigih, makin getol mempelajari kristologi.
makin konsen menghadapi gerakan-gerakan oknum OTEN yang menyesatkan dalam menyampaikan tentang Islam. Ya, bukan kapasitas mereka, tapi ya itulah kelakuan ya. Ya kalau si pendeta menyampaikan pandangan tentang Islam terus salah, ya nggak masalah, kita tinggal bantah, kelar kan gitu ya. Artinya kalau misalnya menyampaikan, oh Islam itu begini, begitu, yang saya baca begini, begitu, gitu ya. Gampang, tinggal kita bantah, kita tunjukkan kebotolannya seperti apa. Tapi kalau nebar kebohongan, macam pendeta Ruth Erwin ini, ngaku-ngaku cucu pendiri NU, wah ini sudah luar biasa. Jelas ini bukan lagi kebotolannya yang perlu dibantah, tapi juga kebohongan yang harus dibongkar. Dan itu sering dilakukan. Banyak sekali yang ngaku-ngaku kemudian terbongkar. Ya. Harusnya ya. Harusnya sih malu banget tuh pendeta. Harusnya malu banget. Malu banget harusnya. Bahkan harusnya udah dipecat. Saya nggak tahu dipecat apa enggak ya. Ya. Harusnya udah ditinggalin jemaatnya. Lah kalau pendetanya bohong ya gimana jemaatnya coba. Tapi ya kalau memang tipu-tipu adalah strategi yang dibenarkan, ya kasih Allah makin melimpah oleh dustanya ya susah. Ya. Kan ada ayatnya itu ya. Ya. Jangan sampai dibohong atau mungkin juga bohong itu dianggap bagian dari penyebaran misi, cara menebarkan misi dan itu dibenarkan ya itu lain ceritanya. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Masa iya kebohongan dijadikan pembenaran untuk melimpahkan kasih karunia. Janganlah ya, gak benar demikian ya. Terus modus lain itu bikin kaligrafi abana. Ayat doa Bapa kami dalam Biblos. Ada itu. Mungkin sahabat juga sering ngeliat ya. Kaos yang biasanya warna hitam terus ada bulatan yang tuliskan warna putih atau warna oranye ya biasanya di bagian depan ya. Nah, kaligrafi bagus sekali tertib. Tapi itu aslinya apa? Ayat ada di Biblos, doa Bapa kami. Modelnya kaligrafi bagus banget ya. Dijadikan kaos oblong dan sangat familiar. Tapi itu jangan berpikir bahwa itu aksara Arab yang berisi muatan-muatan tentang dakwah Islam, bukan, sama sekali enggak. Ya memang secara hukum sih enggak salah, kreatif gitu kan. Nah, tapi ya ya gitu deh ya. Kalau ada yang pakai dan nggak dicermati seksama, seolah-olah mereka para aktivis dakwah perjuang tauhid. Karena kaligrafinya memang bagus, rapi, ya, bertulisan aksara Arab. Padahal itu ayat Biblos. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu, bla bla bla. Kan itu ayatnya. Asli Biblos. Tapi pakai aksara Arab biar dikira itu khas Muslim gitu ya. Ya, padahal kita tahu original teks Bible, terutama Perjanjian Baru, bukan bahasa Arab, bukan aksara Arab, tapi bahasa Yunani, aksara Yunani, kan gitu ya. Mereka juga bikin acara, waduh luar biasa, musabakoh tilawatil Injil. Ya, kalau MTQ kan kita tahu tilawatil Quran ya. Ini tilawatil Injil, ayat Bible dibaca seperti halnya membaca Al-Quran. Itu cukup menggelikan ya. Anda nggak bakalan nemu tuh musabakot tilawatil Veda, musabakot tilawatil Tripitaka, nggak bakalan nemu. Ya, nggak ada umat lain yang umat Buddha, Konghucu gitu yang bikin gitu-gitu, nggak ada. Oten aja yang bisa melakukan itu, luar biasa. Inilah kenapa kita merasa terpanggil ya. Harus pelajari kristologi. Pahami doktrin-doktrin Oten, dogma-dogma Oten, baca isi kitabnya, simak bagaimana Oten memahami ayat itu. Lalu bandingkan Quran versus Biblos, Islam versus Kristen, perbandingan agama, ya. Itu perlu.
Nah ini rupanya yang bikin Oten juga tak nyaman ya. Makanya kalau kita sampaikan begitu, mereka bilang jangan urusan agama kami. Lu, yang duluan siapa coba? Kita muslim ini bergerak karena dilatari oleh Oten itu sendiri, didasari oleh kelakuan Oten. Nah itulah. Nah sekarang kita muslim, banyak muslim sekarang yang bukan hanya ngaji Islam, tetapi mulai dibarengi dengan pembelajaran tentang Kristologi. Enggak hanya belajar tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ngaji fikih Islam, ngaji nahwu sharaf. Enggak cuma itu lagi. Kajian-kajian kontemporer enggak mulai dikembangkan, mempelajari, dibarengi belajar kristologi. Nah, ini luar biasa sehingga kita punya pertahanan, punya senjata ampuh untuk menghempaskan misionaris mulai dari kelas teri sampai kelas paus bisa dihadapi. Ya. Mau Oten sebotak apapun, tak akan bisa ngotot lagi kalau jeroan kekristenan udah kita pegang. Betul. Udah kita pahami, ya. Bisa bedakan mana ayat yang sesuai dengan biblos, mana dogma tanpa dasar. Ya. Udah tahu kita. Jeroannya itu sudah kita pegang kok. Ya. Nah, itu yang pasti bikin Oten gelojotan. Boro-boro ngajak murtad, mereka sendiri yang kerepotan nyari pegangan biar nggak tenggelam. Ya. Dan memang asik sekali. Saya termasuk yang cukup menikmati pembelajaran belajar tentang kristologi ini. Ya, bayangin coba kalau kita nyantai gitu, tiba-tiba nongol seles-seles Tuhan ya, misionaris nawarin apa gitu ya. Ya, kita suruh duduk, sajikan teh atau kopi gitu ya, kita jamu sedemikian baik. Ya, kita persilakan dia menjelaskan maksud kedatangannya gitu. Waduh, apalagi yang nongol misalnya model kayak Risuli Kubis. Wah, senang sekali saya kalau bisa ketemu makhluk seperti itu. Ya. Karena dia kan sering ya muncul di videonya itu di lapangan lagi nyamperin nenek-nenek, kakek-kakek yang lagi piknik. Ya, dia injilin, dia sosok doain. Aduh, kubis, kubis. Ya, kalau yang disamperin ternyata kristolog kan asik ya. Si pendeta bilang, Yesus Tuhan kita, juru selamat, menebus dosa kita. Dia hadir karena kasihnya kepada kita. Hanya dalam nama Yesus pasti ada keselamatan. Tak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Wah, bisa ngomong gitu ya Pak Pendetanya dengan fasihnya gitu ya. Itu kan jamak banget ya, seperti lagunya gitu-gitu aja. Kan tinggal kita tanya, ini saya ajarin ya cara bertanya. Pak Pendeta, ibu yang melahirkan Yesus kan lebih tahu soal Yesus Pak Pendeta ya. Pasti ibu yang melahirkan Yesus itu lebih paham soal Yesus ketimbang Pak Pendeta. Nah, Bunda Maria masuk Kristen gak sih Pak? Ya, tanya gitu. Ya, udah pasti kelar dah ceritanya. Nggak perlu dalil panjang-panjang, nggak perlu ngotot-ngototan soal eksegesis, nggak perlu ditanya gitu aja udah kelar sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Maria dan Maria itu kan ibunya Yesus ya, ibunda Yesus. Nah, apakah Maria Kristen nggak sih? Kalau nggak Kristen berarti nggak selamat dong ya. Masa Tuhan bikin ibunya tak selamat, padahal ibunya yang berjasa paling luar biasa dalam skenario awal misi penebusan dosa. Kalau penebusan dosa itu beneran loh ya. Nah gitu. Tanya aja, Bunda Maria itu Kristen apa kagak? Buktinya mana? Jadi kita paham bahwa beliau manusia yang paling tahu siapa Yesus dibanding siapapun. Ya. Sampai apa yang ada di dalam-dalamnya juga tentang Yesus beliau tahu. Karena beliau adalah ibunya, ibunda yang paling mengasihi beliau ya. Tentu lebih tahu dibanding murid-murid, lebih tahu dibanding Paulus, lebih tahu.
pasti Bunda Maria lebih tahu. Lebih tahu dari Kristen manapun di dunia. Bunda Maria pasti yang paling tahu soal Yesus ketimbang siapapun. Ketimbang Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Maria pasti lebih tahu. Apalagi hanya Sopiatul, Utivatimena, Taipudin, Paul Zong, Meme Kece. Yo nggak ada apa-apanya. Bunda Maria pasti jauh lebih tahu. Ya. Nah, jika Yesus itu adalah Tuhan, tentu manusia yang paling pertama nyembah Yesus adalah Bunda Maria. Begitu pula jika Yesus mengajarkan agama Kristen, tentu Bunda Maria juga yang paling pertama masuk Kristen. Ya, faktanya apa? Tak ada menjelaskan bahwa Bunda Maria seorang penganut Kristen dan penyembah Yesus anaknya. Kan gitu ya? Ya, ini pertanyaan. Jadi kalau ada misionaris nongol gitu, tanya aja seperti itu. Pak, Bunda Maria masuk Kristennya kapan? Itu pasti seru itu ya. Kalau si pendetanya masih berkelit ya, masih pakai logika ini ya, pakai biasa ngarang gitu, jurus-jurus ngarang gitu. Oh Maria tuh Kristen. Oh Maria itu belum diberitahu bahwa anaknya tuh Tuhan gitu ya. Ya, kalau sudah begitu tambahi lagi jurusnya. Dan kalau sudah begini pasti udah skakster deh. Bukan lagi apa? Bukan hanya skakster, malah skakmat ya. Ya. Nah, saya kasih tahu caranya. Nah, kasih tahu gini. Minta Pak Pendeta bukakan terjemahan Biblos surat Paulus kepada jemaat Roma, tepatnya di ayat Roma pasal 10 ayat ke-9. Minta bacakan tuh. Sekali lagi ayat Roma pasal 10 ayat ke-9. Minta Pak Pendeta yang bacakan. Nah, setelah dia bacakan, tanya ke Pak Pendeta. Pak, di situ kan salah satu syarat keselamatan kan bersahadat dalam Islam ya. Atau menyatakan kesaksian. Atau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Di ayat Roma 10 ayat 9 jelas itu. Ya, syaratnya seperti itu ya. Percaya dengan hati bahwa Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Jadi mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian percaya dengan hati bahwa Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Pertanyaannya, Bunda Maria pernah nggak menyatakan dengan mulut bahwa anaknya itu Tuhan? Nah, udah ambiar ya. Gampang sekali sebenarnya kalau kita paham jeroannya kekristenan. Ya. Kalau ditanya begitu percaya deh ya, Anda bakal menyaksikan kemungkinan dua hal. Pertama mungkin langsung kabur ya. Kemungkinan pertama langsung kabur tanpa babi ibu, kabur ya, jurus kabur ya. Kemungkinan kedua pakai jurus mabuk yang udah pasti jawabannya ngarang bebas. Udah pasti itu. Ya. Mau pakai cara yang simple lagi ada. Kalau mau pakai cara simpel lagi untuk membungkam misionaris tadi, tanyakan gini. Kalau benar Yesus mengajarkan keselamatan dalam agama Kristen, di zaman Yesus mengajarkan kekristenan, siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Ambiar. Siapa yang masuk Kristen saat Yesus berkeliling mengabarkan Injil? Selesai. Seru pokoknya. Jangan lupa minta tunjukin ayatnya. Bubar. Itu udah pasti bubar, Pak. Bubar, nggak ada cerita lagi. Selesai sampai di situ. Ya. Jadi dengan kita belajar Kristologi, kita jadi paham kekristenan itu apa, dasar mereka itu apa. Dasar keyakinan mereka itu apa, tiangnya itu apa, pondasinya itu apa, kita paham. Ya. Ada nggak sih ayat Biblos yang menopang kekristenan sebagai kebenaran? Kekristenan itu diajarkan oleh siapa sih? Isi Bible itu firman Tuhan atau catatan penulis terkait firman Tuhan? Wahyu dari Allah atau campur aduk firman Allah
sabda Nabi, cerita orang, narasi penulis campur aduk, ya. Semuanya tumplek-blek dalam satu kesatuan yang diberi label kitab suci Trinitas atau Tritunggal. Ini ayatnya di mana itu ya. Jadi yang seperti itu kita akhirnya paham ya. Terus kapan Yesus dituhankan? Dan di mana sih ayat Biblos yang menjelaskan pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Ya. Itu pertanyaan dan nggak bakalan bisa dijawab. Seandainya pun bisa dijawab ya, jawabnya yang ngeles, ngarang-ngarang. Tanyakan ayatnya di mana. Baca baik-baik. Kita cermati sama-sama ayatnya sesuai nggak ada jawaban dengan yang ada tertulis itu. Enggak. Ya. Bagaimana Yesus dianggap Tuhan? Tapi Yesus malah mengajarkan secara tegas bahwa dirinya utusan Tuhan. Ya itu kan yang kita baca di Biblos. Ya. Yesus mengaku utusan Tuhan, mengaku menyampaikan firman Tuhan. Hamba yang tak kuasa apa-apa selain tunduk pada kuasa dan perintah dari Tuhan yang mengutusnya. Baca aja ayat Yohanes 17 ayat 3, 17 ayat 8, 5, 30, 12, 49. Itu semua pengakuan Yesus sendiri. Lisan Yesus sendiri yang mengokohkan bahwa beliau utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri jelas. Utusan Tuhan ya tentu bukan utusan Tuhan itu sendiri. Kalau sudah utusan Tuhan itu dalam Islam kan Rasul. Nabi, Rasul. Rasul utusan Tuhan. Rasulullah. Masa Rasulullah sekaligus Allah itu sendiri. Ya dalam Islam nggak seperti itu. Kita hargai pengakuan keyakinan saudara kita di Kristen. Tapi kita boleh mempertanyakan bahwa kenapa ayatnya begini, kok penjelasannya begini berbeda? Boleh. Nah, ini gitu ya. Terus misalnya, saat Yesus begadang semalaman di bukit berdoa kepada Allah. Apa itu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Boleh kita nanya seperti itu. Ya. Nggak masalah. Bertanya itu bukan penistaan. Bertanya itu nggak melanggar hukum. Mau bertanya kok melanggar hukum. Ya, yang melanggar hukum adalah manipulasi seperti yang dilakukan oten-oten itu. Ya, motong-motong ayat, mutilasi. Oke. Terus atau misalnya saat Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa, jelang ditangkap oleh Hansip Romawi itu ya. Beliau kan ada itu ayatnya, sujud dan berdoa di Bukit Getsamani itu ya. Ya. Itu kepada dirinya yang ada di sorga sana. Boleh kita bertanya seperti itu. Atau saat malaikat diutus oleh Allah untuk menguatkan Yesus. Lalu Yesus ketakutan sampai keringatnya macam butir-butir darah berguguran di tanah. Ayatnya kan ada di Biblos itu, di Perjanjian Baru. Lantas apakah Yesus dalam diri yang satu mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus yang lain di dalam diri yang lain gitu? Boleh tanya. Dan itu akan sangat membuat oten belepotan. Ya. Paling mengatakan, itu kan dalam keadaan manusia lah. Kalau manusia terus yang jadi Tuhan siapa? Insya Allah. Asal tahu jeroannya asik sekali kita menghadapi ya. Jangankan kita yang muslim, sesama penyembah Yesus saja para pendeta debat sengit soal konsep ketuhanan gini. Udah lewat 2000 tahun oten belum pernah sepakat soal jumlah dan konsep ketuhanannya. Di dunia perdebatan kita lihat sendiri bagaimana Rudi Yohanes versus Muriwali, versus Joshua Tewu, versus Mangapul Sagala, versus Donald Franz, versus Samuel Siahaan, versus Utiwati Mena, versus Paul Zong, versus Henro Firleso, versus Esra Soru, versus apa lagi? Bom ya, versus Deking Gadas dan lain-lain. Apalagi ditambah dengan Henry Tandianta, makin seru lagi. Semuanya debat soal jumlah dan konsep Tuhan. Nggak ada sepakatnya. Itu baru di sekarang. Apalagi dari dulu-dulu, wah. Udah lewat 2000 tahun belum sepakat soal itu. Luar biasa kan? Sesama penyembah Yesus padahal. Ya. Nah, kita sebagai kristolog memahami soal itu. Dengan begitu kita bisa menyampaikan ke umat, sampaikan ke teman-teman muslim bahwa jika ada seles-seles Tuhan yang nyamperin, ini loh jurus menaklukkannya.
Belajar Kristologi sebagai benteng untuk menghadapi kelakuan oknum-oknum misionaris. Jadi kita pelajari Kristologi bukan untuk menyerang Kristen, bukan. Bukan untuk menjelek-jelekan Kristen, bukan, sama sekali bukan. Bukan untuk ikut campur urusan umat Kristen. Kita nggak kurang kerjaan macam itu. Tapi untuk menghadapi, untuk mendakwahi, untuk menunjukkan perbandingan jelas, ini agamamu, ini agama saya. Kalau kamu manipulasi ini jawabannya. Lihat, tengok di agama kamu sendiri seperti apa. Kan gitu. Lu hanya punya terjemahan yang banyak pertentangan dan bolong-bolong. Naskah aslinya seperti apa dan entah di mana itu. Sedangkan kita, ya, kitab kita dihafal dari 14 abad lalu sampai sekarang. Sampai kiamat insya Allah. Titik komanya pun tak pernah lepas. Yang dihafal adalah ayat aslinya, bukan terjemahan, ayat aslinya. Di mana ada kita terjemahan, di situ disertakan original teksnya. Mulai anak kecil hingga lansia hafal ayatnya. Bukan satu lembar, bukan. Satu kitab. Ayo, lalu modal apa bisa nyerang Islam? Kan gitu. Jadi kita pede dong ya. Pede karena hal-hal yang menunjukkan fakta kebenaran ada di kita. Nah, ibarat kata lu belagu gue samperin gitu. Lu serang gue tangkis dan lumpuhin lo, kan gitu ya. Pantang mencari musuh, tapi kalau dia musuh yang menyerang agama kita dengan narasi-narasi penyesatan, ngolokin keyakinan kita, lawan dengan argumen-argumen yang sepat dan bahkan lebih. Ya. Asal jangan menghina. Kita nyampaikan fakta, silakan. Sampaikan bahwa ini loh kebenaran, ini loh faktanya. Makin kalian petantang pententeng menyerang Islam lewat konten-konten video kalian, kami pun tak akan tinggal diam. Bagi kami adalah jihad, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jika kalian berhenti melakukan yang saya uraikan di awal tadi, ya nggak lagi memanipulasi ayat-ayat kami, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, terus nggak ada lagi misionaris yang petantang petenteng keluar masuk perkampungan muslim untuk memurtadkan, nggak lagi mengajarkan atau mengajak beragama orang-orang yang sudah beragama, ya. Tak ada lagi gerakan ngajak murtad, berbagai modus itu ya. Tak ada lagi misi pemurtatan berkedok bantuan sosial. Tak ada lagi ngajak ikut ritual merayakan hari besar keagamaan di tempat ibadah yang berbeda keyakinan kepada yang lain yang tak seagama. Sepanjang itu tak ada lagi, ya maka saat itu pula tugas kami sebagai kristolog itu selesai. Tapi selama tidak dihentikan, sekali lagi, selama itu tidak dihentikan kelakuan oten masih seperti oknum oten, ya. Sekali lagi saya tegaskan, selama tidak dihentikan kelakuan oknum-oknum oten masih seperti yang saat ini di jagat dunia maya terutama, maka saya tegaskan kita akan bertemu terus di berbagai ruang dan media. Kalau kalian tidak hentikan cara-cara kalian yang sangat tidak beradab itu, maka kita akan terus bertemu di ruang dan media. Dan lihatlah, kristolog makin menjamur. Baik yang tergabung di berbagai komunitas maupun yang sendiri-sendiri. Menunjukkan pembelaannya terhadap al-Islam. Nah, sekali lagi itu reaksi dari kelakuan oten juga. Reaksi dari pembelaan terhadap agama kami. Kami tunjukin bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalian bisa saja berusaha dan mencari cara untuk menutupi cahaya Islam. Tapi Allah yang memberikan Islam kepada manusia ini untuk menjadi hudan linasi wa bainati minal huda wal furqan, akan selalu bersinar menembus kalbu orang-orang yang mencari kebenaran. Nah, lihatlah saudara koten, satu persatu penginjil, pendeta, pastor jadi mualaf.
Sekali lagi, pendeta dan pastor yang jadi mualaf. Bukan jemaat kelas pinggir kali, bukan. Bukan kelas domba, bukan. Tapi kelas gembala yang masuk Islam. Yang masuk oten, banyak tuh di pinggiran kali. Senggol pakai mie instan, masuk oten. Karena emang sebelumnya juga sudah abangan. Tapi yang masuk Islam, Masya Allah, tokoh, penginjil, pastor, pendeta, yang mereka berpendidikan sarjana teologi, magister teologi, jadi pelayan umat gereja, masuk Islam. Sebaliknya dari muslim, gak ada ulama yang masuk oten. Oh, ini hasil kerja para oknum oten melakukan hal-hal yang saya uraikan di awal, terus ada ulama kiai gitu masuk oten. Sama sekali gak ada. Kalau hanya ngaku-ngaku ya banyak. Ya, di kanal Uncuk Manebulus kan begitu ya. Sang juragan pengasong murtadin odong-odong. Kan banyak tuh. Dikasih peran ngaku kiai, ngaku ustadz, guru agama, guru ngaji, juri MTQ. Luar biasa. Tapi bohong. Giliran dikasih baca ayat Al-Quran, bacaan sholat, mendadak amnesia. Kompak amnesia. Dipakai jurus amnesia. Kompak semuanya lupa. Luar biasa. Oh, saya sekarang mengimani Injil, jadi udah lupa semua yang ada unsur-unsur Islamnya. Masya Allah. Ya iyalah, namanya juga cuma drama, didandani, dikasih peran, ngaku-ngaku. Ya. Tentu bukan Yesus yang mengajarkan begitu, tapi Oncok Manubulus aja yang manipulatif demi konten dan fulus. Ya. Jadi ini peringatan buat oten ya. Lihatlah nih, pendeta dan pastor udah pada masuk Islam. Ya. Gembala masuk Islam. Jadi domba banyak kehilangan induk nih. Nah, belum lama ini ada seorang pendeta ya, bertitel Magister Teologi ya, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Kristen di Manado ini, Pak Dance Mumek, masuk Islam. Ya, masih hot sekarang ya, jadi sorotan ya. Nah, semoga fenomena ini menyadarkan ya oknum-oknum oten bahwa apa yang kalian tebar ini yang kalian tuai. Kalian sibuk menjelekkan Islam, tapi pada saat yang sama satu persatu orang berpikir sehat pada masuk Islam. Kita tidak melarang bahwa tentang perbandingan agama, enggak ada larangan untuk mempelajari perbandingan agama. Siapapun boleh membahas ya. Kristen membahas tentang ajaran Islam, begitu juga sebaliknya, silakan. Ya, selama cerdas dan beradab. Sampaikan gagasan gak masalah, itu bagus-bagus aja. Asal tidak dengan cara menipu tadi ya, memanipulasi tadi, jangan seperti itu, kakak benar ya. Bertanya boleh, menyampaikan pendapat ya, tentang kemudian untuk minta ditanggapi boleh. Ya, boleh. Ya, apa yang kita baca begini, terus kita pendapat saya begini, bagaimana tanggapan Kristen? Boleh seperti itu, gak masalah. Ya. Tapi kalau sudah sengaja menipu, menyesatkan, ya itu sudah keluar konteks dialogis ya. Udah nggak sehat, cara menarasi seperti itu nggak sehat. Ya. Nah, silakan sampaikan pemahaman masing-masing. Kalau nggak pas ya tinggal kita luruskan kan gitu ya. Asal jangan model MKC ya, model Taipudin. Itu sih bukan mencerahkan tapi ngajak perang ya. Dan lihatlah apa yang terjadi, para oten justru makin bermasalah gara-gara kelakuan Taipudin, MKC, dan yang senalar dengan mereka. Ya. Coba belajar sama Pak Bobson Tampu Bolon, BSS official itu. Beliau seorang Kristiani. Beliau juga tentu tak sepaham dengan Islam. Tapi dalam menguraikan pemahaman dan pandangan tentang Islam, beliau tak menggunakan narasi yang menyesatkan, tak memanipulasi, ya. Makanya beliau asik berdialog dengan sahabat-sahabat di lintas keyakinan. Nah, kalau oten rata-rata kayak Pak Bob ya, kanal-kanal kristolog ini bakal bubar. Bubar semuanya, karena nggak ada kerjaan lagi. Tapi masalahnya ya itulah. Jadi maaf saudaraku yang oten, kalau kami ikut membahas doktrin-doktrin agama Anda,
Ini semuanya karena reaksi dan kelakuan Anda, dan itu sudah saya tegaskan di awal tadi. Nah, jadi dilatari oleh gerakan misionari kristenisasi yang begitu masif dengan segala modus, ya kenapa kita perlu pelajari kristologi? Karena memang ada latar belakang yang membuat kita seperti ini. Ada latar belakang menjadi penyebabnya. Makanya saya ajak saudaraku, terutama oknum-oknum OTEN ini, yuk kita siarkan agama masing-masing dengan cara yang beradab. Jangan pakai tipu-tipu. Mosok menyampaikan kebenaran dengan cara nipu. Nah itu kan nggak sinkron. Selama kalian bersikap seperti itu, maka saksikanlah. Kami tak akan tinggal diam. Pembelaan terhadap agama kami, apa yang kami imani, apa yang kami pegang sebagai jalan keselamatan, tak ada tawar-menawar. Kita akan terus berhadapan di berbagai media. Dan jangan salahkan kami kalau pada akhirnya para pendeta, pastor, penginjil pada jadi mualaf. Padahal mereka lebih paham, lebih memahami tentang Kristen ketimbang Anda. Karena mereka kelas gembala. Lah itu fakta kan? Jadi jangan salahkan kami kalau kalian terpaksa kehilangan gembala karena pendetanya udah jadi mualaf, gerejanya dijual, dombanya keleleran, tak ada yang bimbing, ya, tinggal cuma ngarep Roh Kudus aja lagi. Ya. Tapi coba dipikir kenapa Roh Kudus malah mengarahkan para gembala masuk Islam? Nah ini pertanyaan yang mesti kalian jawab, wahai saudaraku yang oten. Nah oleh sebab itu sebagai muslim, sebagai anak bangsa, saya mengajak, ya, yuk kita rawat kebinekaan ini sebagai hal yang indah. Jadikan perbedaan sebagai harmoni yang indah karena keragaman. Rahasianya apa? Jangan sebarkan agama kepada yang sudah beragama, pegang teguh toleransi, jangan bikin jurus tipu-tipu, ya. Sederhana kan seperti itu. Ya. Nah, saya minta tolong pada saudaraku yang oten, ya, bikin para kristolog, ya, jadi kurang kerjaan gitu ya. Akhirnya bubar sendiri. Ya. Artinya kalau oknum oten nggak aneh-aneh lagi seperti yang saya kerjakan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya selesai kerjaan para kristolog ini, nggak ada lagi. Ya, jadi itu saja. Oke sahabat, semoga mencerahkan ya. Sahabatku yang muslim silakan like, share. Sahabatku yang berbeda keyakinan terutama oten, maafkan saya kalau membongkar persoalan ini ya. Ya semoga tercerahkan dan tidak melakukan tipu-tipu lagi. Jangan lupa sampaikan tanggapan cerdas di kolom komentar ya. Tanggapan cerdas dan beradab tentunya. Jangan komentar yang aneh-aneh yang menunjukkan Anda tidak dalam keadaan sehat. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya insyaallah.